Menceritakan kondisi itu, Mbah Wahab kemudian memberikan saran. Kita ini kan dalam kondisi Ramadan. Sebentar lagi Idul Fitri. Kenapa tidak adakan saja silaturahmi di istana? Soekarno berpikir, boleh juga, masuk akal. Tetapi apa ada istilah lain, Kiai? Jangan menggunakan istilah silaturahmi yang sudah terlalu mainstream, kurang nendang gitu. Oh, teknis itu Adinda. Presiden Soekarno waktu itu bingung harus melakukan apa. Tahun 1948, Indonesia masih seumur jagung, tetapi begitu banyak rongrongan dari dalam maupun dari luar. Diperburuk oleh kondisi para pemimpin politik yang ada di pusat, bukannya bersatu, mereka justru saling menyalahkan satu dengan yang lain. Menghadapi kondisi itu, Bung Karno kemudian meminta nasihat seorang kiai pendiri NU, Mbah Wahab Hasbullah. Menceritakan kondisi itu, Mbah Wahab kemudian memberikan saran. Kita ini kan dalam kondisi Ramadan. Sebentar lagi Idul Fitri. Setelah Idul Fitri, kita disunnahkan untuk saling bersilaturahmi, saling bermaaf-maafan. Kenapa tidak adakan saja silaturahmi di istana agar semua para pemimpin itu datang, undang untuk saling bermaaf-maafan satu dengan yang lain. Mendengar masukan itu, Soekarno berpikir, boleh juga, masuk akal. Tetapi apa ada istilah lain, Kiai? Jangan menggunakan istilah silaturahmi yang sudah terlalu mainstream, kurang nendang gitu. Oh, teknis itu Adinda. Orang yang melakukan kesalahan, apalagi saling menyalahkan orang lain, itu kan adalah sesuatu yang berdosa. Itu adalah sesuatu yang haram. Karena itu, agar mereka tidak berdosa dan tidak melakukan hal yang haram, perlu untuk saling menghalalkan satu dengan yang lain. Sebut saja acara tersebut sebagai halal bihalal. Ya, saya kira begitu. Dari cerita ini, kita mengetahui bahwa silaturahmi dengan sebutan halal bihalal, meski secara kebahasaan adalah bahasa Arab, bukan diambil dari tradisi Arab, tidak ada di Makkah maupun di Madinah, melainkan murni dari Indonesia. Namun demikian, meski populer berdasarkan masukan dari Kiai NU, salah satu organisasi Islam besar di Indonesia, bukan berarti tradisi semacam ini tidak ada di Muhammadiyah, tidak memiliki sejarah di Muhammadiyah sebagai sebuah organisasi Islam besar lainnya di Indonesia. Sekitar 100 tahun yang lalu dalam penanggalan Hijriah, pada tahun 1344 Hijriah, bertepatan 1924, majalah Suara Muhammadiyah pada edisi kelima, tanggal 1 Syawal 1344 Hijriah, mengangkat sebuah tulisan dengan judul besar Halal Bahalal, yang bermakna sama, sesungguhnya adalah halal bihalal. Bahkan lebih jauh lagi, ditemukan sebuah manuskrip dalam Babat Cirebon, di dalamnya juga sudah menyebutkan tentang halal bihalal. Tujuan utama dari halal bihalal adalah untuk saling memaafkan dengan tulus. Karib sekalian, dari mana kita bisa mengetahui ketulusan? Ketulusan itu tidak berasal dari mulut, karena mulut bisa saja bohong. Ketulusan itu juga tidak dari perbuatan, karena bisa saja dia acting. Tetapi ketulusan maaf itu diperoleh dari hati, sebab pada hatilah ketulusan itu bersemayam. Di dalam Islam, hati mendapatkan perhatian penting karena diyakini bahwa hatilah yang menentukan baik buruknya seseorang. Hatilah yang menentukan keseluruhan tubuh seseorang. Dalam sebuah hadis dikatakan,
Ala wa inna fil jasadi mudghatan, ketahuilah dan bahwa sesungguhnya pada tubuh itu terdapat segumpal daging. Idza salahat salahal jasadu kullu, apabila ia baik maka baiklah keseluruhan tubuh. Wa idza fasadat fasadal jasadu kullu, apabila ia buruk maka buruklah keseluruhan tubuh. Ala wahyal qalb, ketahuilah ia adalah hati. Hati yang baik adalah hati yang memiliki nurani. Apa yang dimaksud dengan nurani, karib sekalian? Bahwa kata nurani diambil dari kata nur. Nur berarti cahaya, nurani bersifat cahaya. Sehingga hati yang memiliki nurani adalah hati yang memiliki sifat cahaya di dalamnya. Seperti sebuah ruangan, ketika ruangan itu penuh cahaya, maka kita bisa dengan mudah melihat segala sesuatu yang ada di dalamnya. Segala sesuatu yang ada di dalamnya bisa jelas kita bedakan satu dengan yang lain, baik warna, ukuran, bahkan tempat dan posisinya, sehingga kita bisa dengan mudah memilih, mengambil dan mengatur semuanya yang ada di dalam. Lalu bagaimana jika orang tidak memiliki nurani? Apakah dengan demikian berarti ada hati yang tidak mempunyai nurani? Iya. Orang yang tidak memiliki hati nurani berarti mereka yang memiliki hati gelap. Dalam bahasa Arab, zulum berarti gelap. Sehingga hati yang bersifat gelap itu disebut sebagai hati zulmani. Kata hati zulmani mungkin tidak populer di Indonesia. Tetapi orang yang memiliki hati zulmani itu populer dan kita kenal sebagai orang zalim. Orang zalim adalah orang yang gelap hatinya sehingga ia tidak bisa lagi membedakan antara baik dan buruk. Kenapa? Karena sama seperti di dalam ruangan tadi, ketika semuanya gelap, hitam pekat, ia tidak bisa melihat segala benda yang ada di dalamnya. Tidak mengetahui bentuknya, warnanya, ukurannya, tempatnya, sehingga memasuki ruangan itu ia hanya akan menabrak semuanya. Ia menghancurkan semuanya. Orang zalim memang ia tidak bisa lagi membedakan mana baik, mana buruk, mana yang dianjurkan, mana tidak. Sebab ia bahkan melihat kebaikan sebagai sebuah kerugian dan melihat keburukan sebagai sesuatu yang wajar-wajar saja karena berpikir yang lain juga melakukan hal yang sama. Semoga kita termasuk orang yang mendapatkan nurani di dalam hati sehingga jauh dari kegelapan, tidak termasuk dalam orang-orang zalim. Melalui halal bihalal ini, sekali lagi kami mengucapkan untuk segala keburukan mohon dimaafkan, dan untuk segala kebaikan yang ada pada karib mohon disegerakan.